Ya, pemirsa, puncak arus mudik mulai terasa di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Pagi tadi, ribuan kendaraan memadati arus tersebut hingga memicu kemacetan sepanjang hampir 15 km. Kepadatan tol MBZ sudah terjadi sejak tadi malam dan terus berlanjut hingga pagi tadi. Kendaraan pemudik yang menuju kota-kota di Pulau Jawa ini bergerak perlahan akibat padatnya volume lalu lintas. Kemacetan terjadi di sejumlah titik, terutama di kilometer 48 yang menjadi titik pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Penerapan kontraflow diperpanjang dari KM 55 hingga KM 47 Karawang Barat untuk mengurai kemacetan. Rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus mudik lebaran resmi diberlakukan dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 tol Trans Jawa. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Penerapan one way nasional meliputi ruas jalan dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Trans Jawa yang diresmikan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dengan pemberlakuan one way nasional, para pemudik diimbau untuk tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Atau siang ini secara resmi kita melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu pemberlakuan one way secara nasional, di mana one way secara nasional akan meliputi ruas jalan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Kalau sebelumnya rekayasa lalu lintas adalah rekayasa one way lokal sepenggal, di mana dari di kilometer 70 sampai dengan kilometer 263. Melihat bangkitan masyarakat yang melakukan mudik sudah cukup meningkat, maka kepolisian maupun juga jasa marga memutuskan untuk melakukan rekayasa lalu lintas one way nasional secara menyeluruh dari mulai kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Harapannya perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilaksanakan dengan aman, lancar, dan tentunya berkeselamatan. Nah, Ayu dan juga pemirsa, sekarang kita akan lihat kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama dan Pleret Cirebon. Sudah ada rekan Nata Arman dan juga Bribtu Eklesia di sana. Ya, kita ke rekan Nata Arman ya, terlebih dahulu di gerbang tol Cikatama. Ya, silakan Nata. Ya, selamat pagi Camar, Ayu dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Bahkan sejak tadi subuh sampai dengan pagi hari ini. Berbeda dengan kemarin, jika kita bandingkan dengan kemarin pada subuh sekitar pukul 5 sampai dengan pukul 7 sempat terjadi ketersendatan kendaraan yang menuju ke pintu tol Cikampek Utama untuk masuki ke kawasan tol Trans Jawa. Namun untuk saat ini meskipun memang volume kendaraan ini meningkat, namun tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan. Bahkan kecepatan rata-rata pun masih di sekitar 60 km per jam bahkan lebih. Kemudian juga dapat kami sampaikan juga bahwa terkait dengan lokasi-lokasi yang menjadi titik-titik rawan kemacetan yang memang biasa terjadi adalah yang pertama gerbang tol itu sendiri, kemudian yang kedua adalah rest area, dan ketiga adalah jika terjadi ada trouble ataupun kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk gerbang tol ini sendiri terkait dengan apa yang menjadi penyebab menjadi ketersendatan. Yang pertama adalah soal kekurangan saldo e-tol ataupun saldo e-tol yang habis. Yang biasanya jika normalnya untuk melakukan sekali tap ini hanya memakan waktu sekitar 10 detik. Namun ketika memang saldo tol Anda habis, tentunya harus melakukan top up terlebih dahulu dengan durasi 1 sampai dengan 2 menit. Terutama dengan kondisi volume kendaraan yang sedang meningkat seperti saat ini sedang puncak-puncaknya, tentunya akan berdampak terhadap antrian-antrian kendaraan lain yang bahkan bisa mengekor sampai dengan berkilo-kilometer. Kemudian yang kedua adalah rest area. Rest area ini menjadi titik krusial juga. Mengapa? Karena banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan durasi 30 menit untuk beristirahat, sehingga
tidak bisa kendaraan-kendaraan lainnya untuk bergantian, sehingga kendaraan yang tidak kebagian akan melakukan peristirahatan di bahu jalan. Nah, ketika bahu jalan sudah dimanfaatkan untuk istirahat, tentunya akan mengganggu dari volume arus lalu lintas itu sendiri. Mengingat jika kita bandingkan dengan kilometer sebelumnya, tol Trans Jawa ini hanya memiliki 2 jalur, dengan masing-masing jalur ini hanya memiliki 2 lajur. Sehingga di total ini hanya ada 4 lajur yang untuk digunakan untuk melakukan arus menuju ke arah Jawa. Dan jika memang Anda ingin istirahat, kemudian tidak kebagian rest area, ini bisa melakukan perjalanan ataupun keluar dari pintu tol terdekat untuk menuju ke jalur arteri. Karena di jalur arteri sendiri banyak sekali posko-posko mudik yang didirikan oleh itu pihak swasta, kemudian pemerintah, yang bisa dimanfaatkan sebagai mana mestinya. Kemudian jika kita bicara soal arteri juga, berdasarkan data yang diperoleh dari rekan-rekan yang ada di lokasi lapangan, ya, meskipun jalur arteri ramai dengan pemudik motor, namun ini pun bisa menjadi salah satu rekomendasi Anda jika memang ingin berkendara lebih santai. Dan juga jalur arteri ini bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin melaju ke arah Jakarta, karena mengingat untuk jalur arah tol Trans Jawa saat ini sudah diberlakukan sistem one way secara nasional, dan tentunya untuk arah dari Semarang menuju ke Jakarta ini tidak bisa melalui jalur tol. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio Camar dan juga Ayu. Baik, terima kasih rekan Nata. Kita tahan dulu. Sekarang kita akan bergeser ke tim NTMC. Sudah ada rekan Bribtu Eklesia Putri Utabarat di Pleret Cirebon. Bribtu Eklesia, bagaimanakah arus mudik dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Camar dan Ayu. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di kawasan Pleret Cirebon, Jawa Barat. Pada hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Jawa Tengah. Dapat kita lihat bersama menurut pantauan udara kami. Ya, dapat kita lihat bahwa pagi ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati, dikarenakan di kawasan ini adanya aktivitas masyarakat berupa pasar. Dan kami juga menghimbau bagi para pejalan kaki yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan. Dan di kawasan ini juga terdapat SPBU dan banyak sekali pengendara roda 2 yang berhenti untuk mengisi bahan bakar dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan tentunya jika nanti akan ada kepadatan arus lalu lintas imbas dari one way yang diberlakukan di jalur tol, Polresta Cirebon akan melakukan penutupan titik-titik putaran arah di sepanjang jalur Pleret ini untuk mencegah hambatan arus dari kendaraan yang akan memutar balik, dan akan adanya pengalihan ke jalur alternatif dalam kota guna membagi beban kendaraan. Dan juga Pleret ini dikenal cukup padat dan menjadi akses utama masuk keluarnya kawasan industri, dan kita lihat banyaknya kendaraan angkutan barang dan juga bus antar kota yang melintasi kawasan ini. Pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kami menghimbau bagi para pemudik yang akan melintasi kawasan ini dapat beristirahat apabila Anda merasa lelah, baik di pos pengamanan ataupun pos pelayanan terpadu yang tersedia di jalur arteri ini. Dan juga kami dapat menyarankan bisa sambil berwisata kuliner ataupun wisata batik Trusmi yang terkenal di kawasan ini. Mudik bukan hanya soal perjalanan menuju kampung halaman, tetapi tentang pulang dengan selamat untuk bertemu keluarga tercinta. Kami Korlantas Polri menghimbau kepada seluruh pemudik untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi fisik tubuh Anda, serta memastikan kendaraan dalam keadaan baik sebelum melanjutkan perjalanan. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 156 kasus laka lantas yang mengakibatkan 27 orang meninggal dunia, 43 orang luka berat dan 201 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 98% terjadi di jalan non-tol. Mari utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan, karena yang paling penting dari mudik adalah tiba dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga di rumah. Dan bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Mudik aman, keluarga bahagia, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Camar dan juga Ayu. Silakan.
Ya, baik, terima kasih rekan Bripto Eklesia melaporkan langsung dari Pleret. Kemudian juga tadi sudah ada rekan Nata Arman di Cikatama yang tetap semangat ya untuk bisa melaporkan informasi terkini lalu lintas di sana. Selamat bertugas kembali.